Nih, lihat ini. Lihat gambar ini ya. Lihat bang. Ini kalau di Jakarta namanya ular keket. Iya. Ular yang ada di daun, yang ngebolong-bolongin daun-daun. Ini namanya ular keket. Ular keket. Coba bayangin, Pak Dadan Hindayana, ya, Kepala Badan Gizi Nasional, mau jadiin ini barang apa namanya? Ini mau jadiin ini sebagai alternatif makanan gratis bergizi. Aduh, susah deh gue ngomongin dan. Jadi jangan deh Pak ya, jangan aja deh Pak. Bapak nggak inget baru aja kemarin nih, ya kan, anak SD nolak makan ayam. Itu ayam loh, itu ayam. Dibilang nggak enak. Aneh. Terus mau ditabok sama Deddy Corbuzier. Apalagi ini ya, yang aduh Pak, aduh. Gimana kalau ini dilepeh Pak? Ini kok makin parah ya guys. Program makan bergizi gratis semakin kesini semakin ekstrim. Dan saya kira ini yang kesekian kalinya wacana untuk penggantian menu makan bergizi gratis. Dan ini yang paling ekstrim dan lucu saya kira. Nah, akibat apa yang menjadi usulan dari BGN ini atau Badan Gizi Nasional, tentu menuai respon yang beragam dari netizen. Dan bahkan Badan Gizi Nasional ini jadi bahan ledekan para netizen. Aduh, program ini memang dari awal sudah kelihatan tidak benar dan pada akhirnya pasti akan kacau. Nah, terlihat kan sekarang seharusnya kalau memang tidak bisa dimaksimalkan, tidak bisa diteruskan, anggaran tidak memadai, ya sebaiknya program ini jangan dilanjutkan, hentikan saja. Masih banyak hal-hal yang lain yang penting yang bisa pemerintah lakukan untuk anak-anak kita, anak-anak sekolah. Jangan hanya berpikir persoalan makan saja, tapi berpikirlah bagaimana agar kualitas anak-anak, kualitas berpikir anak-anak, kecerdasan anak-anak bisa meningkat. Bukan malah berpikir agar perutnya terisi terus dan tidak bisa berpikir. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar-komentar lucu para netizen ini terkait dengan apa yang menjadi penyampaian BGN yang saya kira sangat-sangat lucu. Untuk itu langsung saja ke videonya. Sampai kurang tidur, ngapain? Make kali lu, sampai kurang tidur ngidinya serangga jadi menu makan bergizi gratis. Tai, anak lu duluan coba dikasih makan maggot. Coba videoin, pengen lihat gua. Anak lu, cucu lu, sekeluarga tiap hari makan maggot. Dicoba sama anak sendiri dulu. Nggak ada lagi Pak yang lebih menjijikan. Aduh, buat ngasih makan anak orang masa serangga Pak. Ulat sagu, lalang, angkat sekalian. Kroto, cilung, ulat bambu, gaang, jangkrik. Ya Allah. Iya, jadi sama kalau mancing lele Pak. Gimana? Kalaupun ada di daerah tertentu, satu daerah itu makanannya kayak gitu, ya nggak gitu makin juga. Aneh, emang nggak ada yang lebih baik. Kan itu persembahan, tanahnya juga dari rakyat, dari pajak rakyat. Nah, kalau yang perlu buat kembar-kembar bebas-bebas aja Pak. Kagak ada suaranya lu. Giliran yang buat makan gini ya. Halo guys, pernah lihat belalang dan ulat sagu tentunya kan? Nah, pernah nggak mencoba memakannya atau mungkin pernah memakannya? Kalau saya sih belum pernah ya, dan nggak tahu apakah saya berani untuk mencoba memakan dua serangga ini. Nah, tapi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Pak Dadan Hindayana baru-baru ini mengusulkan untuk memanfaatkan serangga seperti belalang dan ulat sagu ini sebagai alternatif sumber protein dalam program makan bergizi gratis. Nah, pernyataan ini disampaikan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Hotel Bidakara Jakarta Selatan tanggal 25 Januari 2025. Nah, Dadan menekankan bahwa serangga ini memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutamanya di daerah-daerah yang kekurangan sumber protein hewani. Lalu Dadan juga melanjutkan bahwa serangga ini kan dikenal memiliki kandungan protein yang tinggi serta nutrisi yang penting lainnya seperti vitamin dan mineral. Nah, selain itu memelihara serangga sebagai sumber pangan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan peternakan tradisional. Kalau menurut Pak Dadan, proses budidaya serangga ini membutuhkan lebih sedikit lahan dan air serta menghasilkan emisi gas rumah kaca maksud saya yang lebih rendah gitu.
Nah, dengan demikian penggunaan serangga dapat menjadikan solusi untuk masalah ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Ya, oke lah ya, kita bisa menyambut baik usulan ini, ya karena ya kita bisa melihat bahwa serangga juga memang punya potensi sebagai sumber protein yang baik ya, tidak hanya bergizi tapi juga dapat meningkatkan keberagaman pangan ya. Dan ya para pendukungnya berpendapat bahwa pemanfaatan serangga ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber protein konvensional ya, yang semakin mahal dan sulit diakses. Nah, tapi banyak orang yang skeptis terhadap ide ini ya, karena banyak orang yang merasa jijik dengan gagasan mengonsumsi serangga yang dianggap tidak lazim dalam budaya makan di Indonesia gitu ya. Ya, banyak yang berpendapat bahwa meskipun serangga kaya nutrisi, tapi stigma sosial dan kurangnya informasi mengenai keamanan serta cara pengolahan yang tepat ini menjadi hambatan besar untuk mengadopsi ide ini. Ya, kalau kata Pak Dadan sih, yang penting edukasi itu kepada masyarakat mengenai manfaat itu dan cara pengolahan serangga agar dapat diterima, program ini bisa diterima baik oleh masyarakat gitu. Sosialisasi tentang kehalalan dan keamanan konsumsi serangga ini juga harus dilakukan untuk mengatasi keraguan masyarakat dengan pendekatan yang tepat gitu. Nah, jadi dengan pendekatan yang baik diharapkan masyarakat dapat melihat serangga sebagai alternatif pangan yang tidak hanya sehat tapi juga berkelanjutan. Itulah katanya. Ya, tapi kalau menurut saya sih Pak ya, kemarin dikasih ayam aja udah banyak yang keracunan. Gimana dengan serangga? Salam. Makan siang gratis mending ditunda dulu aja deh, nggak usah maksa-maksa kalau belum mampu. Masa mau diganti serangga sama belalang? Kecuali bapaknya nyobain dulu tuh rasanya kayak gimana. Lagian kan juga harga serangga belalang tuh mahal loh di supermarket, nggak murah. Emang sanggup negara? Sementara budgetnya kan terus dikurangi itu. Dengan stok yang terbatas, dengan produksi yang begitu rumit karena harus segera diolah. Ini kan menunjukkan bahwa Kepala Badan Program Makan Siang Gratis ini nggak ngerti bahwa menu belalang itu lebih sulit untuk diimplementasikan dibandingkan menu ayam. Kalau ayam aja ada yang rasanya aneh, apalagi belalang. Ini kayaknya nggak nyampe dalam kepala atau bayangan Kepala Badan Program Makan Siang Gratis. Dan lebih dari itu, nampaknya mereka di pemerintahan ini sekarang sedang kebingungan gitu. Kebingungan dalam melakukan pelaksanaan program makan siang gratis. Karena ya kayak memunculkan satu ide-ide yang sengaja kayaknya memancing keributan gitu ya. Untuk kayaknya supaya ini dibicarakan, ada sensasi dan tetap ada beritanya bahwa sekarang pemerintah melaksanakan program makan siang gratis. Karena belakangan ini menjadi menjadi kayak hilang begitu saja gitu. Ada juga mungkin yang tidak tiap hari ada program makan siang gratis, tidak semua sekolah, tidak setiap hari sekolah yang mendapatkan kemudian konsisten mendapatkan. Ada yang tahu, ada yang banyak kita nggak tahu, dan makanya dengan pemberitaan yang sangat minim itu sekarang nampaknya dilakukan upaya-upaya untuk mencari sensasi, mencari pemberitaan supaya diberitakan dan dibicarakan. Sukses memang, tapi itu kemudian menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya pemerintah ini mau kerja atau enggak, atau hanya mau cari pemberitaan aja, atau hanya mencari sensasi saja. Karena kalau benar-benar mereka mengerti bahwa menyediakan belalang sebagai program makan siang gratis tantangannya jauh-jauh lebih besar dibandingkan menyediakan ayam, rasanya mereka tidak akan mengatakan ini. Lebih mudah telur lah, atau ayam lah, atau sapi, atau ikan apapun lah, lebih mudah itu dibandingkan menyediakan belalang. Apalagi sekarang lahan-lahan kita itu sudah tidak sebanyak dulu. Ya kalau dulu masa zaman anak-anak saya ketika saya masih SD tahun 90-an, itu masih banyak orang nyari belalang gitu ya. Sekarang kan sudah banyak sekali rumah, perkantoran, kemudian pabrik-pabrik, dan itu yang mengurangi populasi belalang. Ini pemerintah mikir atau enggak gitu? Atau mereka gak mikir? Yap, itulah berbagai komentar dari para netizen terkait dengan apa yang menjadi alternatif baru, yaitu makan siang bergizi, menunya belalang ya. Semakin kesini semakin ekstrim. Saya kira benar apa yang dikatakan oleh para netizen tadi, bahwa kemarin saja menunya pakai ayam, tapi masih banyak yang mengeluh soal rasanya dan bahkan banyak yang keracunan. Apalagi sekarang menunya adalah belalang, dan tidak semua orang bisa mengelola belalang ini. Jangan sampai lebih memperburuk situasi dan akan terjadi keracunan massal yang lebih parah dari kemarin.
Dan itu yang menjadi ketakutan kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai orang tua dari anak-anak. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.